Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang biografi of Wang Shu. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada saya, Billy Jovian, Alfredo Stefano, Ivana Chandra, Renita, dan Stevina Octavia. Wang Shu lahir pada 4 November 1963 di Urumqi, Xinjiang, China. Beliau menerima gelar pertamanya di bidang arsitektur pada tahun 1985 dan gelar master pada tahun 1988. Keduanya berasal dari Institut Teknologi Nanjing. Wang Shu dan istrinya, Lu Wenyu, mendirikan amatir arsitektur studio pada tahun 1997 di Hangzhou, China. Nama kantornya merujuk pada pendekatan yang diambil oleh seorang pembangun amatir yang didasarkan pada spontanitas, keterampilan, kerajinan, dan tradisi budaya. Beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Wang Shu di karirnya selama berkecimpung di dunia arsitektur, beberapa diantaranya ada pada tahun 2011 Wang Shu menerima medali emas arsitektur Grande Médaille d'Or dari Académie d'Architecture Prancis. Lalu pada tahun 2010 Wang Shu dan istrinya dianugerahi penghargaan arsitektur scaling. Dia juga mendapatkan nominasi untuk penghargaan tinggi internasional tahun 2008 di Jerman. Salah satu proyeknya di tahun 2005 yaitu Five Scatter House di Ningpo menerima pengakuan dari Asia Pacific Holcim Award. Kemudian tahun 2003 Wencheng Library yang menerima penghargaan seni arsitektur dari China. Dan penghargaan yang paling terakhir yang tidak kalah epik yaitu beliau mendapatkan Pritzker Prize di tahun 2012. Selanjutnya ada desain filosofi. Wang Shu selalu berusaha memanfaatkan bahan bangunan tradisional dan teknik lama di bangunan modern. Menurutnya, globalisasi telah menghilangkan kultur khas dari kota-kota. Oleh karena itu, dia sangat mendukung dan menghormati warisan arsitektur dan tradisi lokal serta lingkungannya. Terlepas dari potensi pelestarian budayanya, pada saat yang sama, desain yang ia hasilkan sangat erat dengan transformasi, pengembangan, mendobrak batas, dan menggunakan skala yang berbeda dari normalnya. Lalu, sebagai seorang arsitek, Wang Shu menawarkan solusi desain yang berkaitan dengan memori, sejarah, lokasi, identitas, dan kerajinan. Selanjutnya saya akan menyebutkan beberapa proyek yang telah dikerjakan oleh Wang Shu. Yang pertama ada Library of Wencheng College di Suzhou University, China. Yang kedua ada Ningpo Contemporary Art Museum di Ningpo, Zhejiang, China. Yang ketiga ada Five Scatter House, Ningpo, China. Yang keempat ada Xiangshan Campus, China Academy of Art, Hangzhou, China. Yang kelima ada Keramik House di Jinhua, China. Dan yang terakhir ada Vertical Courtyard Apartments, Hangzhou, China. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai inspiring project dari Wang Shu. Yang pertama adalah Library of Wencheng College, yang berlokasi di kota Suzhou dan dibangun pada tahun 2000. Suzhou merupakan kota yang dikenal sebagai kota taman atau Garden City karena pada masa dinasti Ming dan dinasti Qing terdapat sekitar 200 taman yang dimiliki oleh keluarga kerajaan, pejabat, saudagar, maupun penyair kerajaan. Sesuai dengan filosofi Wang Shu, ia mengambil inspirasi dari taman-taman tradisional warisan budaya yang terdapat di kota tersebut. Taman-taman tradisional ini memiliki ciri khas yaitu sebagian bangunannya berdiri di atas kolam air dan dihiasi oleh ikan koi atau ikan emas. Juga terdapat jembatan yang terbuat dari kayu. Perpustakaan ini dibangun menghadap ke arah danau yang dikelilingi oleh gunung yang dipenuhi oleh bambu. Melalui desain ini, Wang Shu bertujuan untuk membuat masyarakat sadar bahwa di sekitar mereka terdapat air dan pegunungan. Bagian utama dari perpustakaan berbentuk persegi panjang dan mengambang di atas air sesuai dengan gaya inspirasi yang dipakai oleh Wang Shu. Bangunan utama menghadap ke arah selatan sesuai dengan arah angin yang dominan ketika musim panas. Menurut prinsip berkebun, bangunan yang berada di antara gunung dan air tidak boleh menonjol, sehingga setengah bangunan dari perpustakaan berada di bawah tanah. Five Scattered House. Bangunan ini dirancang dengan memperhatikan unsur-unsur alam dan manusia sehingga dapat hidup berdampingan. Lalu menggunakan material yang lokal dan mudah didapat sehingga dapat menekan biaya. Meski bangunan ini mempunyai gaya modern, Wang Shu tetap menggunakan material dan teknologi lokal sesuai dengan filosofinya. Wang Shu lebih mementingkan kualitas desainnya daripada penggunaan material yang mahal.
Bangunan ini menggunakan material daur ulang sehingga lebih ramah lingkungan. Ceramic House berada di Cina, dibangun pada tahun 2003. Desain bangunan ini terinspirasi dari batu tinta dengan material porselen. Permukaannya terdiri dari dua bagian yang menggambarkan fungsi batu tinta. Permukaan yang satu relatif polos dan yang lainnya miring. Bagian polos bagaikan tempat menyimpan tinta dan bagian miring untuk meneteskan tinta. Dinding bagian dalam dan luar tersusun atas potongan porselen yang disusun secara tidak beraturan. Porselen-porselen ini memiliki warna yang sesuai dengan warna dalam keramik tradisional Cina. Lalu ada Ningpo Museum. Ningpo Museum merepresentasikan budaya pada kota Ningpo. Material digunakan pun sangat beragam. Untuk dindingnya, Ningpo Museum menggunakan material ubin keramik hasil daur ulang yang sudah berusia ribuan tahun, serta batu bata tradisional yang berwarna abu-abu, oranye, dan biru sesuai dengan gambar. Untuk fasadnya sendiri, Ningpo Museum menggunakan material dari sisa reruntuhan bangunan di sekitar museum. Tentu penggunaan material ini bukan tanpa alasan. Hal ini bertujuan untuk mengenang 30 desa yang sudah dihancurkan di daerah tersebut. Sehingga orang-orang yang awalnya tinggal di desa itu dapat menyimpan beberapa kenangan di Ningpo Museum. Serta sebagian dinding Ningpo Museum terbuat dari beton yang diberi motif dan tekstur bambu. Secara keseluruhan, bentuk Ningpo Museum memiliki bentuk semakin ke atas semakin miring hingga meruncing. Bentuk ini membuat bangunan Ningpo Museum memiliki siluet yang tampak seperti kapal sekaligus gunung untuk menggambarkan daerah di sekitar museum yang memang dikelilingi oleh perairan dan pegunungan. Hal ini juga sesuai dengan makna dari Ningpo sendiri yang berarti gelombang laut yang tenang. Untuk konstruksi Ningpo Museum ini menggunakan teknik lokal yang disebut wapan. Konstruksi ini merupakan gabungan dari beberapa elemen dengan ukuran berbeda yang disusun untuk menciptakan struktur yang stabil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.